Sabah adalah apa yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Kata baginda kita Nabi Muhammad SAW, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, pertanyakanlah diri kalian sendiri, qabla an tuhasabu, sebelum kalian nantinya akan dipertanyakan. Sebelum kalian nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian lakukan di dunia ini, maka lakukanlah apa yang dapat kamu lakukan dari penghisapan terhadap diri ini saat kita masih berada di atas muka bumi ini. Wazinu qabla an tuzanu, dan hitung-hitungkanlah amal perbuatanmu sebelum nanti pada suatu hari amal perbuatanmu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhir tahun seperti ini kita memperbanyak muhasabah kepada diri kita. Kita mempertanyakan pada diri kita tentang kehidupan kita ini. Dan bicara tentang kehidupan ini seperti halnya perjalanan ya. Sama halnya dengan perjalanan. Kita ini ketika akan menempuh sebuah perjalanan, maka dipastikan yang nomor satu, untuk bisa sampai, kamu harus memastikan bahwa kamu menuju kepada arah yang tepat. Ya, tujuan kamu itu apa gitu. Itu yang harus terlebih dahulu kamu tanyakan pada dirimu sebelum kamu melangkah terlampau jauh. Kemudian baru sesudahnya kamu harus tahu cara menempuhnya. Nah, kalau kita mau pergian kan seperti itu yang kita lakukan. Kemudian yang ketiganya yaitu kamu menempuhnya dengan cara yang benar. Jadi ketiga hal itulah yang harus kamu pertanyakan di akhir harimu ini tentang, yang pertama, adakah tujuan hidupmu telah benar? Kemudian yang kedua, adakah kamu selama ini sudah tahu bagaimana cara menempuhnya? Kemudian yang ketiga, adakah di perjalanan yang sudah kamu tempuh, kamu menempuhnya dengan cara yang benar? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, yang pertama yaitu tujuan dan niat. Tujuan kamu untuk melakukan perjalanan kehidupanmu ini di dunia. Apa sih tujuan kamu hidup di dunia? Pernahkah kamu bertanya-tanya kepada dirimu sendiri, apa ya tujuan saya ini hidup di atas muka bumi ini? Tapi untuk mempertanyakan tujuan saya hidup di atas muka bumi ini, tentu saja hal itu sudah lewat teman-teman. Karena saya tahu bahwa yang paling benar ketika menceritakan tentang tujuan kita hidup di atas muka bumi ini adalah yang telah menciptakan kita. Bersama dengan itu semuanya, saya dengan keimanan saya, kita dengan keimanan kita tentu saja tahu bahwa yang benar dari tujuan kehidupan kita adalah apa yang disampaikan oleh pencipta kita ketika dia berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk berkhidmah kepadaku, kecuali untuk melayaniku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Teman-teman saudariku sekalian, teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, maka kita bisa lihat orang yang hidupnya untuk segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya mereka hanya akan meninggalkan sesuatu tersebut. Kita perhatikan gitu, bahwa ternyata ketika seseorang hidup di atas muka bumi ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, semuanya hanya akan ia tinggalkan. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala mengerti hal tersebut. Karenanya mereka kemudian meninggalkan dunianya, dalam artian tidak menjadikan urusan dunianya sebagai fokus utama kehidupan di dunianya. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan dunia sebagai lautan, sebagai samudra yang dia layari dengan menggunakan salihal a'mal, amal-amal soleh,
perbuatan kebaikan-kebaikannya yang berhasil dia kumpulkan sebagai bekal untuk menuju kepada alam keabadian, surga Allah Subhanahu wa taala tentu saja di akhirat nanti. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka yang pertama kita harus muhasabah pada kali pertama menuju kepada awal tahun baru ini ya, yaitu mempertanyakan diri kita, sudah betulkah tujuan kita? Jadi tujuannya itu mesti pasti dulu, yang kalau nanti kamu masuk ke dalam alam kubur kamu gak akan nyesel. Beneran deh, kalau kamu hidup untuk cinta manusia, begitu kamu masuk ke dalam alam kubur, kamu bakalan nyesel. Karena ternyata gak jadi apa-apa. Apa yang kamu harapkan? Apabila ternyata dalam beberapa hari kemudian kamu Allah Subhanahu wa taala ambil kembali di sisinya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan bilang bahwa itu gak mungkin. Jangan bilang bahwa enggak kok, saya akan panjang umur. Enggak kayak begitu teman-teman saudaraku sekalian. Tidak seperti itu. Maka nih, kalau misalnya kamu merasa bahwa kamu seperti sudah memiliki tujuan kehidupan, segera aja balikin. Kalau saya meninggal dunia, apakah itu yang nanti akan saya bawa? Setiap kali kamu merasa saya sudah dapat visi misi saya dalam kehidupan ini, apapun itu bentuknya, langsung pikirin, kalau ternyata kamu meninggal dunia pada hari itu, apakah itu akan kamu bawa? Apakah itu akan jadi bekalan kamu? Nah, kalau kamu merasa bahwa oh ternyata enggak loh, enggak saya bawa nih, ternyata saya hanya akan terpisah dengan dia begitu saya mati, maka kamu harus tahu bahwa itu bukanlah tujuannya. Baik, teman-teman sekalian, yang pertama adalah tujuan. Kemudian yang keduanya, sebagaimana perjalanan. Sesudah kamu memastikan tujuannya adalah mau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang akan terus kamu bawa ketika kamu hidup, ketika kamu sakit, ketika kamu sehat, ketika kamu nanti datang ajal, sakaratul maut menjemput kamu akan bawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagai tujuan dari akhir perjalanan kamu. Maka kamu juga harus memperhatikan cara kamu untuk menempuhnya, ilmunya. Makanya juga selain daripada kamu mempelajari ilmu-ilmu yang selama ini kamu pelajari di bangku-bangku sekolahmu, teman-teman saudaraku sekalian, jangan pernah lupa juga untuk mencari ilmu agama yang membawamu kepada keabsahan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Pelajari tata cara sholat, pelajari caranya puasa, pelajari menata hati, pelajari meninggalkan dosa, apa-apa aja sih yang dianggap sebagai sebuah dosa. Pelajari itu untuk kemudian kamu bergerak menuju mengamalkan ilmu tersebut, sehingga dengannya kamu semoga menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang salehah, hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala meridhoimu. Dapati ilmu agama, sebab itu adalah pemandumu. Sebagaimana orang mau bepergian kan itu kan perlu pemandu, belok kanan, belok kiri dan lain sebagainya. Nah, kamu juga perlu itu. Jadi selagi kamu adalah hamba yang ingin untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang salehah, kamu harus dapetin ilmunya, sekaligus juga kamu harus dapetin guru yang memandumu dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man yudlilillah falan tajida lahu waliyan mursyida." Siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya petunjuk jalan. Wali mursyid, tidak akan memberikan kepadanya seorang guru yang dapat menunjukkan jalan baginya. Tanda seseorang akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mempertemukannya dengan guru yang dapat membimbing dia hidupnya di atas muka bumi ini. Maka saran saya teman-teman, kamu juga sepertinya perlu teman-teman untuk mulai mengangkat tanganmu minta kepada Allah, ya Allah, hadirkanlah dalam kehidupanku seorang guru yang dapat membimbingku menjalani kehidupan di atas muka bumi ini seperti yang Engkau mau. Sekali lagi, minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hadirkanlah dalam hidupku
seorang guru yang dapat membimbingku menjalani kehidupan seperti yang Engkau mau. Sebab kita gak pernah tahu, kadang-kadang tuh sesuatunya kita pikir udah bener gitu, udah pas, ternyata gak seperti itu yang Allah SWT mau. Tidakkah ini juga harus menurut kamu untuk meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh? Kalau perlu bangunlah di waktu malam, meminta kepada Allah, ya Allah, saya tidak mengerti bagaimana caraku menjadi hamba-Mu seutuhnya. Ya Allah, bimbing kami, ya Allah. Hadirkan dalam kehidupanku ini seseorang yang dapat menunjukiku jalan menuju-Mu, ya Allah, agar aku bisa menjalani kehidupan seperti yang Engkau mau. Nah, gitu kan? Harus ada ilmunya, teman-teman. Mesti ada cari taunya. Kemudian yang terakhirnya, teman-teman, jadi tujuan, caranya adalah dengan ilmu, dan ilmunya itu juga harus dengan guru agar kamu dapat menjalankannya dengan lebih tenang. Kemudian yang terakhirnya, teman-teman sekalian, cara menempuhnya. Cara menempuhnya, kalau kamu mau naik haji tapi naik becak kan gak bakalan sampai. Maka kamu juga diperlukan cara yang benar untuk menuju kepada tujuan kehidupan kita, yaitu ridha Allah SWT. Apa tuh caranya yang Allah SWT sebutkan? Yaitu tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebenar-benar bekal, sebaik-baik bekal, seindah-indah bekal adalah takwa. Takwa, teman-teman, jalan menuju ridha Allah SWT. Apa itu takwa? Kita tahu kok apa itu takwa. Laksanakan perintah Allah dan meninggalkan jauh-jauh semua larangannya. Kamu laksanakan itu dengan sebisa yang kamu bisa, semampu yang kamu mampu. Laksanakan perintah Allah. Kalau kamu mau nyari ridha Allah SWT, ya kamu laksanakan apa yang menjadi keridhoannya. Dan Allah SWT meletakkan keridhoannya ada pada ketaatan kepada Allah SWT. Maka sebisa yang kita mampu, kita laksanakan taat kita kepada Allah SWT. Baik taat yang secara langsung kepada Allah SWT ataupun yang Allah perintahkan kita untuk melaksanakannya. Misalnya, bakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua, bagian dari taat kita kepada Allah. Misalnya, kalau kamu sudah bersuami, ya kamu baik kepada suamimu. Itu juga bagian dari taatmu kepada Allah SWT. Maka yuk benahi jalan, mari perbaiki langkah. Di akhir tahun yang seperti ini, kita lihat apa saja yang sudah berhasil kita lakukan di sepanjang tahun ini. Kebaikan apa yang sudah kita lakukan di setahun kemarin ini. Dan kita coba lihat-lihat lagi juga keburukan apa saja yang sudah kita lakukan juga selama 1 tahun terakhir ini, untuk kita taubati, untuk kita berjanji pada diri sendiri, semenyenangkan apapun dosa, kamu harus mentaubatinya, teman-teman. Semenyenangkan apapun dosa, kamu harus mentaubatinya, teman-teman. Kamu harus meninggalkannya. Yang menurutmu berbunga-bunga sekalipun, yang menurutmu begitu berat kamu tinggalkan sekalipun, selagi itu adalah dosa, hatimu harus punya niat untuk berusaha meninggalkannya. Sebab itu adalah sesuatu hal yang jika dibiarkan dalam kehidupanmu, bisa saja Allah SWT murka kepadamu karena itu. Saudara sekalian yang saya muliakan, Allah SWT dekatkan dirimu padanya. Sebab hidup kamu sekarang, nanti, dan selamanya, kamu tak akan pernah mampu berpisah darinya. Dialah pemilikmu, dialah pengaturmu, dialah penentu segala sesuatu bagimu. Selagi kamu dekat dengannya, besar kemungkinan dia akan menyelamatkanmu. Namun selagi kamu selama di dunia ini tidak peduli padanya, maka Allah pun akan tidak peduli padamu. Yuk mendekat kepada Allah SWT. Mari kita bermuhasabah di akhir tahun yang seperti ini dengan melihat-lihat kembali diri kita, mempertanyakan kepada diri kita, ibarat sebuah perjalanan, di manakah posisi kita sekarang sedang berada? Ibarat sebuah perjalanan dalam kehidupan yang kita entah kapan pasti akan kembali kepadanya juga dengan kematian kita, yang tujuan akhirnya, ujungnya adalah sebuah kematian. Sudah ada di jalan manakah kita sekarang berada? Jika kamu merasa sudah berada di jalan yang benar, kamu hanya perlu menempuhnya dengan lebih baik lagi. Dan jika kamu merasa masih berada di jalan yang salah, segeralah putar balik.
Semoga cukup banyak waktu untuk membuat kita melangkah ke jalan yang benar insyaallah. Sambil terus-terusan kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tempuhkanlah untuk kami jalan hidup yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tempuhkan untuk kami jalan lurus-Mu ya Allah, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh hamba-hamba yang tercinta di sisi-Mu. Bukan jalannya orang-orang yang ahli maksiat, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. La hadratin nabi al-fatihah.